Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiltra Oktaviani dengan NIM 2405439294 akan menyampaikan kampanye dan praktik baik tentang penerapan scaffolding pada zona proximal development di SMKS Labor Binaan FKIPI Pekanbaru Riau. Sebagai tugas UAS Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Prof. Jaska MS. Saya merupakan mahasiswi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dengan Prodi Pendidikan Ekonomi Rombel B di Universitas Riau. Video ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia tentang kegiatan kampanye dan praktik baik ZID dan scaffolding dalam pembelajaran di sekolah. Terdapat 4 hal penting yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama yaitu zona proximal development atau ZID, kemudian scaffolding, yang ketiga yaitu intervensi penerapan ZID dan scaffolding, dan yang terakhir yaitu tentang pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai zona proximal development, di mana zona proximal development ini merupakan ruang di antara apa yang dapat dipelajari seorang anak secara mandiri dan apa yang dapat mereka pelajari dengan bantuan orang dewasa ataupun teman sebaya yang lebih mampu. Konsep ini diperkenalkan oleh Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Nah, terdapat 3 aspek penting dalam pembelajaran ZPD. Yang pertama yaitu perkembangan kompetensi melalui bimbingan yang tepat. Dalam konteks ini, bimbingan yang tepat sangatlah penting. Melalui interaksi dengan orang dewasa yang lebih berpengalaman, anak-anak dapat mengembangkan kompetensi mereka dengan lebih efektif. Bimbingan yang sesuai dapat membantu anak memahami konsep yang lebih kompleks dan mengatasi tantangan baru, sehingga mempercepat perkembangan keterampilan mereka. Yang kedua, yaitu peran orang dewasa pada perkembangan potensial anak. Orang dewasa berfungsi sebagai mediator dalam proses pembelajaran anak. Mereka tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga dapat membantu anak mengenali potensi dirinya. Dengan memberikan dorongan, umpan balik, dukungan emosional, orang dewasa dapat memfasilitasi eksplorasi dan pembelajaran yang lebih dalam. Peran ini sangat penting dalam membantu anak untuk mengembangkan rasa percaya dirinya dan kemandiriannya, yang penting untuk pertumbuhan mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fokus pada sifat dan kesiapan belajar. Aspek ketiga dari ZPD ini yaitu tentang pentingnya memahami sifat dan kesiapan belajar anak. Setiap anak itu memiliki cara belajar yang unik dan tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Pembelajaran yang efektif harus disesuaikan dengan kebutuhan individu anak, dengan mempertimbangkan minat, kemampuan, dan gaya belajar mereka. Dengan fokus pada kesiapan belajar, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan menarik bagi anak, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Pembahasan yang kedua yaitu tentang scaffolding, di mana scaffolding ini merupakan proses menyediakan dukungan sementara yang dapat memungkinkan siswa untuk berhasil dalam tugas yang awalnya terlalu sulit untuk mereka lakukan sendiri. Nah, dukungan ini dapat berupa bimbingan, petunjuk, bantuan, ataupun strategi yang dirancang untuk membantu siswa dalam membangun kemampuan baru mereka, dan secara bertahap dihilangkan ketika siswa itu menjadi lebih percaya diri dan mahir. Nah, scaffolding dan ZPD ini memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu bantuan yang diberikan pada peserta didik untuk mendukung dan mengarahkan perkembangan kognisi maupun psikologi secara holistik dan kompetitif. Selanjutnya yaitu intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran mengacu pada strategi seorang guru untuk memberikan dukungan secara bertahap kepada peserta didik sesuai dengan zona perkembangan proksimal mereka. Nah, pendekatan ini memungkinkan setiap peserta didik itu untuk berhasil dalam memahami materi pembelajaran. Selanjutnya,
merupakan contoh penerapan scaffolding pada ZPD yang dilaksanakan di kelas 10 akuntansi SMKS Labor Binaan FK Unri Pekanbaru tentang penerapan K3LH dalam lingkungan bisnis. Scaffolding diintegrasikan dengan menggunakan mode pembelajaran PBL untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Selanjutnya, ada 6 aktivitas scaffolding pada pembelajaran ZPD yang dilaksanakan di kelas 10 akuntansi SMKS Labor Binaan FK Unri Pekanbaru. Yang pertama yaitu orientasi masalah. Pada orientasi masalah yaitu mengedepankan pengalaman masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Dalam konteks ini, guru menghadirkan kasus nyata yang dapat memperkenalkan situasi ataupun tantangan yang harus dipecahkan yang merangsang minat dan rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya yaitu mendorong diskusi. Dengan orientasi masalah ini, guru mengajak siswa untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam mencari solusi yang kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Aktivitas yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Strategi ini melibatkan pembentukan kelompok siswa sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, yang bermanfaat untuk memberikan dukungan yang tepat, kemudian siswa dapat berkolaborasi secara efektif. Yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh guru. Guru dapat menggunakan berbagai metode dalam menyampaikan materi dengan memanfaatkan teknik seperti ceramah, demonstrasi, dan multimedia untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik. Kemudian juga guru dapat memberikan umpan balik yang dapat membangun ataupun membantu siswa memahami konsep yang sulit dan memperbaiki kesalahan. Aktivitas yang keempat yaitu membimbing penyelidikan dalam diskusi kelompok. Dalam aktivitas ini, guru berperan sebagai fasilitator dalam diskusi kelompok dengan cara mengajukan pertanyaan pemandu yang dapat mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam dan mengeksplorasi ide-ide baru. Kemudian juga guru dapat menyediakan dukungan yang dapat membantu siswa yang kesulitan dengan memberikan penjelasan tambahan ataupun contoh yang relevan. Aktivitas yang kelima yaitu menyajikan hasil diskusi kelompok. Setelah berdiskusi, siswa-siswi diminta untuk menyajikan hasil pemikiran mereka. Ini termasuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, di mana siswa belajar untuk menyampaikan ide dan argumennya dengan jelas. Kemudian mendapatkan umpan balik. Dengan diskusi tadi, hasil presentasi membantu siswa mendapatkan perspektif baru dan memperbaiki pemahaman mereka. Kemudian aktivitas yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi, di mana pada tahap terakhir ini dari aktivitas scaffolding adalah evaluasi dan refleksi yang dilakukan dengan cara mengadakan diskusi reflektif di mana siswa diajak untuk merefleksikan proses belajar mereka, apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka bisa meningkat. Kemudian guru juga dapat memberikan penilaian terhadap pemahaman siswa dan efektivitas metode yang telah digunakan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, dengan menerapkan aktivitas scaffolding ini, proses pembelajaran dalam ZPD menjadi lebih terstruktur dan mendukung pengembangan keterampilan siswa secara holistik. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding yang dilakukan di kelas 10 akuntansi SMKS Labor Binaan FK Unri. Yang pertama yaitu perkembangan peserta didik dalam memecahkan masalah, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan kreatif, serta peningkatan pemahaman peserta didik pada materi pelajaran. Yang ketiga yaitu peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena merasa lebih mampu untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan hasil yang lebih baik.
Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Aspek penting yang harus diperhatikan dalam replikasi scaffolding pada pembelajaran ZPD yang pertama, yaitu scaffolding pada pembelajaran ZPD dapat menekankan pada peran penting seorang guru dalam memberikan bantuan, dorongan, ataupun motivasi dan perhatian kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu penerapan scaffolding dalam kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis pada sintaksis pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu scaffolding pada ZPD berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep ataupun keaktifan dan motivasi belajar peserta didik. Setelah kita mempelajari tentang penerapan ZPD dan scaffolding, dapat kita tarik kesimpulan di mana penerapan ZPD dan scaffolding itu merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung siswa dan efektif untuk diterapkan. Dengan memahami konsep-konsep ini dan menggunakan teknik scaffolding, kita dapat membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dalam proses pembelajaran. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari saya. Kita telah menjelajahi dunia menarik tentang zona perkembangan proksimal, di mana setiap langkah kecil dapat membawa kita lebih dekat ke potensi yang lebih besar. Ingatlah, setiap anak itu memiliki perjalanan uniknya sendiri dan dengan bimbingan yang tepat, kita dapat membantu mereka mencapai puncak dalam kemampuan mereka. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.